Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Ketika kita lahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirnya kita ke dunia ini bukanlah hal yang sia-sia begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ada tujuan tertentu. Ketika kita lahir ke dunia, maka setiap manusia wajib mengetahui untuk apa kita hidup. Ketika seseorang yang keluar dari rumahnya, maka orang tersebut pasti memiliki tujuan kemana ia akan melangkah. Kita pasti yakin bahwa setiap seseorang yang keluar dari rumahnya namun tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh dari harapan yang ia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa kita hidup? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Ada seorang filosof Yunani dahulu yaitu bernama Socrates yang mengatakan bahwa untuk mengetahui tujuan hidup maka perlu hidup 500 tahun lamanya. Maka tidak akan cukup umur kita untuk memikirkan untuk apa kita hidup di dunia. Lalu karena lemahnya akal yang kita miliki, karena lemahnya pengetahuan yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu makhluknya untuk memberitahukan kepada kita untuk apa kita hidup. Makhluk itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita hidup? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Jikalau di dalam keseharian kita banyak sekali aktivitas-aktivitas, banyak sekali urusan-urusan yang melupakan kita terhadap tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di dalam 11 bulan kehidupan yang kita lalui, kita melupakan tujuan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan satu bulan yang mana satu bulan ini memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam rangkaian ibadah. Di siang harinya kita diwajibkan untuk berpuasa. Di malam harinya kita dianjurkan untuk sholat tarawih, memperbanyak qiyamul lail, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja mempertemukan kita, menghadirkan kepada kita bulan suci Ramadan supaya apa? Supaya bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk kita kembali mengintrospeksi diri kita, untuk kembali mengingatkan kepada diri kita bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Jikalau kehidupan yang kita lalui di dunia ini hanya kita habiskan untuk beribadah saja, lantas bagaimana aktivitas kita yang lain? Seperti bekerja dan sebagainya. Maka perlu kita pahami bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ibadah mahdhoh,
yaitu ibadah yang murni, yang tidak tercampur dengan apa-apa, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan ada pula ibadah khairu mahdoh, yaitu bukan ibadah, tetapi jika kita lakukan dengan kita niatkan untuk ibadah, maka akan dinilai ibadah. Ketika kita bangun dari tidur kita di pagi hari, maka ibadah yang pertama kali kita lakukan ialah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitupun ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, tempat yang kotor, najis, masuk ke dalam kamar mandi pun tetap dinilai ibadah, yaitu dengan kita langkahkan kaki kiri kita, kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitupun ketika kita keluar dari kamar mandi, kita langkahkan kaki kanan kita, lalu kita ucapkan ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Mengapa kita mohon ampun kepada Allah setelah kita keluar dari kamar mandi? Karena lidah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semenjak di dalam kamar mandi tidak ibadah. Begitupun ketika kita bercermin, apabila di wajah kita terdapat kotoran, maka kita ucapkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki bentuk tubuhku, maka perbaikilah pula akhlakku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan sebagaimana hewan, bukan sebagaimana binatang. Mereka hidup, makan, berkembang biak, lalu mati begitu saja? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lebih mulia dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi bekal bagi kita agar kita tahu bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita langkahkan kaki kita menuju ke jalan yang satu, menuju ke tujuan yang satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita langkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.